Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kembali hadir bersama kami dalam program Leader Branding, Sespim Lemdiklat Polri bersama kami Pokjar 19. Saya Serdik Imade Hendra bersama rekan-rekan saya hadir di sini, Serdik Samuel, halo, Serdik Ismawansa, siap, Serdik Anggoro, Serdik Jaki, dan Serdik Agung. Jadi sebelum kita mulai, kita salam leadership. Baik, terima kasih. Pada kali ini kami akan membahas berkaitan dengan pola kepemimpinan di daerah konflik. Khusus untuk Pokjar 19 ini agak istimewa dibandingkan dengan Pokjar-Pokjar yang lain, karena pada kesempatan ini hadir satu narasumber yang bisa dibilang sangat terpercaya, karena beliau ini sudah aplikatif di lapangan. Dalam artian kita datang ke Sespim ini untuk belajar menjadi seorang pemimpin, kasarannya pengen menjadi Kapolres lah. Tapi rekan saya satu ini, beliau sudah menjabat sebagai seorang Kapolres di salah satu Polres di Papua. Jadi sudah bisa dipastikan kita belajar pengalaman beliau seperti apa untuk berdinas di daerah konflik. Jadi tanpa lama berbasa-basi, kita akan minta saran, kita akan minta pengalaman dari Serdik Samuel bagaimana pola kepemimpinan yang diterapkan pada saat berdinas di wilayah konflik. Langsung saja kita sambut, kita berikan tempat kepada Serdik Samuel. baik, terima kasih Mas Hendra. Rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya dimanapun kita bertugas, yang pastinya kita harus memahami dulu karakteristik dan budaya dari daerah yang kita tugas di situ. Beberapa hal yang kita lihat, banyak mata memandang ada apa sih sebenarnya di Papua. Kadang ketakutan itu muncul bahwa di sana terlalu banyak konflik. Terus bagaimana sih kita menyikapinya? Suatu keistimewaan di mana saya bersama beberapa rekan lain yang pernah berdinas di Papua kurang lebih 10 tahun setelah kita laksanakan kegiatan P3. Dalam 10 tahun itu memang cukup banyak hal yang saya jumpai. Di Papua itu kita harus memandang secara komprehensif terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Tidak serta-merta kita menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sana itu dan juga di beberapa tempat ada berlakunya kearifan lokal. Papua itu istimewa. Tetapi bukan berarti karena istimewanya terus kita lakukan suatu hal yang jauh berbeda dengan tempat-tempat yang lain, tidak. Rekan-rekan tadi sudah dijelaskan bahwa alhamdulillah puji Tuhan, yang lain belum menjadi Kapolres, saya dipercayakan untuk menjadi Kapolres di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Dogiai, masuk dalam provinsi Papua Tengah. Dalam kepemimpinan saya menjadi seorang Kapolres, kurang lebih ada 4 kejadian konflik sosial yang terjadi. Konflik sosial ini bila kita tidak tangani secara komprehensif, secara menyeluruh dengan memahami permasalahan utama apa yang terjadi di situ, ini akan makin melebar dan mengakibatkan makin banyaknya korban. Contohnya, konflik yang terjadi adalah keterlibatan KNPB di sini, Komite Nasional Papua Barat, dalam mempolitisir situasi untuk mengangkat isu referendum, kemudian menolak daerah otonomisasi baru, kemudian menolak Otsus, menolak kehadiran aparat keamanan baik TNI Polri dari Polres baru maupun Kodim, kemudian mobilisasi massa untuk melakukan suatu gerakan yang ujung-ujungnya anarkis
Dan ini dengan alasan menentang kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kehadiran yang tadi saya sudah sebutkan aparat keamanan. Yang pertama kita lakukan sebagai seorang pemimpin, tadi di awal sudah saya sampaikan, harus memahami karakteristik daerah, budaya adat setempat, dan kearifan lokal yang berlaku. Analoginya ketika kita mau masuk ke rumah orang, kita harus permisi dengan mengetok pintu. Apabila ilmu itu tidak kita miliki, sampai di dalam, kita tidak mengenal adat istiadat yang berlaku, suku apa saja yang ada di sana, karena bukan satu suku. Sekitar 200 lebih suku yang berada di Papua. Itu akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugas kita, itu yang pertama. Jadi mengenal dulu karakteristik dan budaya serta kearifan lokal yang berlaku. Berarti itu di satu kabupaten itu ada 200-an suku atau gimana? Secara menyeluruh, namun di Dogiai banyaknya suku Me, suku Ekari. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami karakteristik budaya setempat kearifan lokal, kita membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini kita awali dulu dari dalam, dari internal kita. Kita menyadari bahwa organisasi yang kita pimpin, kebetulan Polres Dogiai itu baru terbentuk tahun 2022. Jadi, iya sangat baru dan kebetulan saya juga baru memimpin di situ kurang lebih 8 bulan. Kita lihat situasi bahwa personil yang kita pimpin ini sebelum keluar, kalau tidak solid, tidak kompak, kita tidak pahami persoalan yang terjadi di dalam internal kita akan kesulitan untuk melangkah lebih jauh keluar. Setelah solid, kompak di dalam, permasalahan-permasalahan di internal bisa kita hadapi dengan baik, kita bisa atur dengan baik, kita bisa manage dengan baik, kemudian membangun komunikasi dengan pihak eksternal. Di sana, khususnya di Papua, kepala suku memiliki peran penting untuk bagaimana meneduhkan masyarakatnya ketika terjadi permasalahan. Izin tanya, terkait dengan kejadian yang seperti itu, udah beberapa kali, mungkin sudah berulang kali. Sekarang pertanyaannya, selain kejadiannya ini kan juga ada langkah cooling down-nya yang sudah dilakukan oleh Abang selaku Kapolres di sana. Nah, yang sudah dilakukan metode yang di sana seperti apa? Karena mungkin saja yang Abang lakukan di sana bisa saja digunakan untuk daerah lain, atau daerah lain bisa mengadaptasi dengan modifikasi. Ya, yang tadi kita sudah sampaikan membangun komunikasi. Jadi begitu setelah situasi bisa dikendalikan oleh TNI Polri di sana, kita kemudian berupaya dengan berbagai cara karena sinyal gangguan mendekat ke pemerintah daerah. Setelah pemerintah daerah, kita berupaya untuk mendekat kepada semua kepala sekampung maupun kepala suku yang ada. Dan sesegera mungkin dilakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi kemudian juga kita libatkan rekan-rekan dari yang berikan bantuan untuk pemulihan situasi. Kesbangpol. Ya, dari Kesbangpol koordinasi dengan bukan bencana daerah, bukan. Ada satu lagi. BNPT. Ya, BNPB, BNPT. Ya, BNPT. BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya itu ada di bagian, ada satu hal yang saya lupa itu. Ya, untuk penanganan konflik sosialnya. Setelah kita koordinasikan, sambil kita rapat koordinasi, intelijen Bimas bekerja, Reskrim bekerja. Jadi kita tidak hanya rapat koordinasi sementara pekerjaan yang lain belum dilakukan. Nah, setelah rapat selesai, data-data kerusakan, baik itu korban jiwa, harta benda, itu kita ini rapatkan kembali. Kemudian dari pemerintah daerah maupun badan-badan stakeholder yang terkait lainnya, kita sama-sama turun ke lapangan, kemudian memberikan bantuan apabila bantuan itu sudah ada. Bang Sam, tadi kita berbicaranya dari kejadian, kemudian calling down-nya seperti apa yang akan lakukan, dan seperti kita di awal tadi, ini kan kejadian berulang nih. Ada nggak pengalaman bangsa yang dijadikan suatu referensi, diturunkan kepada yang nantinya akan menjabat di sana, apa yang harus dilakukan dengan jumlah, kalau nggak salah anggotanya hanya 50 atau 70 ya? Awalnya cuma 35 anggota Polres dengan 2 polsek. Dari sini ada nggak formula yang Bang Samuel miliki
supaya diturunkan untuk ke pejabat yang nanti akan menggantikan Bang Sam, karena ini kan kejadian berulang dan hampir kurang lebih modusnya seperti itu kan kalau kita lihat. Nah, ada nggak? Yang pertama, terima kasih Bang Agung. Yang pertama kita harus penguatan SDM kita dulu dari segi personil, sarana prasarana itu harus dikuatkan dulu. Yang kedua, harus mendorong pemerintah daerah untuk menolak kehadiran KNPB yang selalu memprovokasi masyarakat. Siapapun pemimpin di sana, baik gubernur sampai para bupati, kalau tidak menolak kehadiran KNPB, Komite Nasional Papua Barat ini, selamanya masyarakat akan diprovokasi untuk memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, harus ada pembersihan. Jadi kita dorong Pemda terus. Harus ada pembersihan kepada universitas yang ada pada daerah kita. Pembersihan ini terhadap organisasi KNPB, karena setiap gerakan KNPB itu dia akan berawal dari organisasi dari universitas yang ada di situ. Berarti diperlukan suatu payung hukum dari pemerintah pusat supaya kita bisa bergeraknya berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Iya. Oke. Karena yang paling terakhir, kita bukan berhadapan langsung dengan KKB atau TPNOPM, tapi kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah terprovokasi sehingga mereka menyerang kita dengan panah, parang, tombak ataupun batu. Nah, ini yang kalau kita berhadapan dengan mereka menggunakan senjata api, kita harus selalu dikenakan atau dibenturkan dengan HAM. Nah, itu yang menjadi permasalahan berulang-ulang di sana sih. Oke, baik Bang Sam, sungguh pengalaman yang sangat menarik, karena sampai saat ini kita ketahui di Indonesia, Papua khususnya menjadi salah satu wilayah dengan potensi konflik yang tidak hanya konflik fisik, tapi juga secara diplomatis juga itu ada. Itu masih bergulir sampai saat ini, dan tadi dengan pengalaman yang disampaikan oleh Bang Sam mungkin bisa menjadi referensi untuk kita apabila nanti suatu saat dari kita ada yang bertugas di situ. Nah, sebelum kita bahas itu lebih jauh, di antara kita diadarkan dari peserta tamu dari TNI Angkatan Udara, Mayor Penerbang Pujo Anggoro. Mungkin bisa sedikit bercerita nih, bagaimana sih sinergitas TNI Polri dalam menghadapi mungkin situasi konflik, ataupun kalau misalkan tidak ada situasi konflik di tempat Mayor Pujo berdinas, mungkin ada pengalaman berkaitan dengan sinergitas antara TNI Polri nggak? Silakan. Baik, sinergitas TNI dan Polri, kalau saya di Papua itu selama ini biasanya kan kalau udah KKB bercamuk seperti kemarin terakhir waktu mau kita libur Idul Fitri itu, saya WA Bang Sam, Bang ini kok ada pergerakan pesawat Hercules disiapkan untuk membawa pasukan ke sana. Setelah itu ada ngirim juga pesawat tempur ke sana. Kemarin yang dikirim dari Skadron 21 itu sempat BKO di Biak. Jadi pangkalan aju dari Biak, sewaktu-waktu ada pergerakan dibutuhkan, ya dia bisa persiapan. Mungkin pasukan-pasukan juga sudah disebar di sana, ya seperti itu. Nah, untuk kita di sana go-no-go-nya pun ya menunggu perintah dari Panglima. Oke, Jadi baik. tidak Jadi, ini juga. dalam artian rekan-rekan dari TNI ini selalu siap ya untuk membackup apapun bagaimanapun situasi Ya, kondisinya apabila semakin berkecamuk atau besar kan. Ya, oke. Terima kasih banyak Serdik Pujo Anggoro. Bang, terakhir Bang, kira-kira nih Bang, menurut Abang pola kepemimpinan yang bagaimana sih Bang yang cocok diterapkan berdasarkan pengalaman Abang tadi di Polres Degiai, pola kepemimpinan seperti apa nih? Kita kan mengenal banyak pola kepemimpinan nih, mungkin yang pas diterapkan di situasi tempat Abang berdinas itu seperti apa Bang? Untuk pola kepemimpinan, karena daerah Papua ini adalah suatu daerah yang khusus, yang kearifan lokalnya berlaku, kemudian karakteristik budayanya juga berbeda dengan daerah lain. Pertama, kalau bisa kita hindari kepemimpinan yang otoriter, yang tidak mau tahu ini keputusan saya, jangan ganggu gugat. Nah, seperti itu harus kita singkirkan. Ya, itu akan rawan menimbulkan potensi konflik. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita menyesuaikan situasi kepemimpinan yang menyesuaikan situasi di lapangan adaptif. Karena ada beberapa hal pada kesempatan tertentu dalam konflik
membutuhkan kepemimpinan itu. Misalnya ketika ada anggota yang berhasil dalam menjalankan tugasnya, dia bisa mengungkap kasus KKB, bahkan seperti kemarin dari kita Polres Nabire bergabung dengan Polda. Pada saat itu saya masih Kabak Ops, kita berhasil untuk mengungkapkan 9 pucuk senpi, diberikan penghargaan, diberikan reward. Sebaliknya kalau anggota itu dia bermasalah setelah diarahkan berulang-ulang, dia tetap bermasalah, di situ ada punishment. Nah, itu transaksional juga terkadang berlaku, lihat situasi. Namun yang lebih utama di sana dari setiap kepemimpinan lebih mengarah ke kepemimpinan transformasional. Ini kita membawa perubahan ke depan seperti apa. Menjadi seorang Kapolres yang tadi pertama saya sampaikan bahwa kalau bisa otoriter itu tidak digunakan. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan visi yang jelas kepada anggota dan melibatkan anggota, jangan berpikir bahwa kita ini sok pintar, kita sok tahu. Tapi bagaimana kita seorang pimpinan memberikan kesempatan lewat visi yang kita sudah berikan kepada anggota itu, berikan kesempatan kepada mereka untuk membantu berkembang. Mereka menciptakan ide-ide ataupun mereka memberikan saran yang sangat positif, sehingga dari kesemuanya itu bisa masuk kepada kita selaku pimpinan untuk ambil kebijakan. Jadi untuk merubah organisasi di sana, bagaimana personilnya maupun tujuan organisasinya itu bisa tercapai, lebih cocoknya ke transformasional. Kalau itu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Sam atas pengalamannya selama berdinas. Jadi saya bisa sedikit simpulkan pada kesempatan sore hari ini. Jadi untuk wilayah Papua, khususnya mungkin tadi di Polres Sabang sebelumnya, Polres Dogiai, jadi pola kepemimpinan yang cocok diterapkan mungkin antara mix nih Bang, transaksional dengan transformasional, di mana ketika ada prestasi diberikan reward, ketika ada kesalahan ataupun pelanggaran diberikan punishment. Demikian juga sebagai seorang pemimpin harus jelas nih visi misinya apa, dan itu tergambar dalam pola kepemimpinan yang transformasional. Baik, terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Kami dari Pokjar 19 Dikrek Sespimen ke-63 undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kami akhiri dengan salam leadership. Salam leadership.